واستغفروا أمرنا الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الله أكبر. وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Islam li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk menjadi baik, difaqihu fiddin, dipahamkan orang itu terhadap agama. Karena itu di dalam ayat yang lain, sebuah ayat diungkapkan, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kenapa? Karena memang Islam memiliki referensi yang paling tepat itu untuk membuat umatnya menjadi umat terbaik. Ajaran Islam itu adalah ajaran yang konsisten. Dari masa Rasulullah sampai sekarang sama. Terjadinya firqah-firqah di antara umat Islam yang sekian banyak, ajarannya masih tetap konsisten. Kalau dalam hadis Nabi dikatakan bahwa Yahudi itu akan menjadi 71 golongan. Ihda wa sab'ina firqah. Wa tafarraqat an-nasara ala isnain wa sab'ina firqah. Wa taftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Tafarraqat itu kan fi'il madhi. Artinya bahwa Yahudi itu akan berkembang ya segitu-gitu aja.
Watafaraqat an-nasara, Nasrani berkembang begitu-begitu saja, segitu-segitu aja. Wataftariku ummati, maka umatku akan fi'il mudhari prospektif berkembang menjadi 73. Angka 7 itu adalah angka simbol. Maka umat Yahudi 71, umat Nasrani 72, umat Islam 73. 7 itu tidak dalam pengertian bahwa betul-betul 71, 72, 73. Umat Islam kalau dicari itu kan juga lebih dari itu firqahnya. Orang Nasrani itu ribuan firqahnya. Ada gereja 7, misalnya. Satu gereja dirombak, nggak bisa umat Nasrani itu masuk gereja yang lain. Setiap gereja masing-masing umat. Kalau orang Islam atau masjid, orang bisa masuk. Syiah masuk. Kemudian Syiah ada banyak. Kalau Ahlussunnah masuk, Ahlussunnah ada banyak. Masuk Indonesia ada NU, Muhammadiyah, Al-Wasilah, macam-macam. Secara sosiologis, ini bisa dipahami bahwa setiap makin berkembangnya jumlah komunitas, maka makin berpotensi terciptanya firqah. Dulu ada Golkar, muncul kemudian Hanura, Nasdem, ada PKB, muncul lagi PKNU, ini partainya ya. Itu hal yang biasa terjadi. Karena itu adalah sunatullah, itu adalah hukum alam. Angka 7 sebagai simbol banyak. Langit itu berapa? 7 lapis. Nggak pernah ada orang bilang 8 lapis. Harta orang itu tidak akan habis dimakan oleh 7 keturunan. Belum kita pernah dengar harta itu habis dimakan 8 keturunan. 7, angka 7. Ya. Al-Quran juga banyak bicara tentang angka 7 selain sab'u samawat, 7 lapis langit. Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbatin mi'atu sab'ah, ada sab'ahnya. Kalau saja di dalam surat Luqman ya, kalau saja kemudian ya, tinta itu untuk menuliskan Al-Quran, maka tidak akan pernah tuntas Quran itu atau ayat-ayat apa itu ditulis. Meskipun engkau tambah 7 lautan menjadi tintanya, tidak akan. Angkanya 7. Jadi, Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah. Oleh karena itu, ya, di dalam konteks ya umat Islam itu adalah umat yang senantiasa konsisten, meskipun jumlahnya makin banyak, meskipun firqahnya makin banyak. Jadi kalau ada orang bilang umat Islam itu mestinya satu organisasi, ini orang yang tidak belajar sunatullah. Kalau ada orang bilang partai Islam itu harus satu, jadikan satu, ini orang yang tidak belajar sunatullah. Jadi kalau kita belajar ilmu sosial, itu akan ketemu walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi takhwila. Engkau tidak akan pernah temukan itu berubah. Kalau ini hasil penemuan, ini hasil riset saya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dirahmati Allah, ya. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum, jikalau ahlul kitab itu beriman itu lebih baik. Kenapa? Dia mengakui agama yang lebih baik daripada agamanya. Dia memiliki kesadaran untuk membandingkan dua ajaran ini, Islam tentu lebih baik. Qur'annya nggak pernah berubah. Qur'annya mutawatir. Dulu dilakukan
1 tahun penelitian, syaratnya 2 untuk jadikan mushaf. Yang pertama adalah orang itu hafal Quran. Yang kedua, yang hafal Quran begitu banyak, sama ketika di riset. Yang kedua, mereka punya tulisan. Yang punya tulisan Quran juga banyak. Hafidz Quran punya tulisan Quran. Itu usul Umar bin Khattab kepada Abu Bakar agar dijadikan mushaf. Meskipun di awal Abu Bakar menolak. Wallahi saya tidak akan pernah demi Allah melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk dijadikan satu, yaitu satu mushaf yang kemudian kita kenal dengan mushaf Utsmani. Panjang ceritanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, dari riset itu selama 1 tahun, siapa yang hafal Quran dan siapa yang menulis. Karena pada Rasulullah kalau mendapatkan ayat atau mendapatkan turun ayat Quran, Rasulullah ya, bagikan kepada para sahabat, kemudian sahabat menuliskannya, lalu dikoreksi Rasulullah, sahabat suruh membacakannya, Rasulullah mengoreksinya. Inilah disebut dengan mutawatir. Mutawatir itu adalah disaksikan, ditulis oleh begitu banyak orang, banyak sahabat yang tidak memungkinkan untuk mereka berbohong. Karena satu dengan yang lain nyambung dan sama. Beda misalnya dengan Injil Matius, Markus, Yohanes, Lukas. Apakah 4 orang ini pernah ketemu Rasulullah? Apakah 4 orang ini ketemu Nabi Isa maksudnya? Apakah 4 orang ini punya sanad? Dengan hadis saja, ya, lebih ketat hadis. Hadis itu dikatakan hadis sahih itu kalau mutasilus sanad, sanadnya nyambung. Ahmad bin Muhammad, Muhammadnya harus jelas, umurnya jelas, ada bedanya dengan Ahmad, dan Ahmad dengan Muhammad pernah ketemu katakanlah Muhammad itu gurunya, Ahmad itu muridnya. Ahmad dan Muhammad hidup sezaman dan pernah berjumpa. Masing-masing ini bisa dipercaya. Muhammad muridnya Luqman. Luqman ini pernah bertemu, usianya hidup sezaman dan seterusnya. Itu namanya mutasilus sanad sampai kepada Rasulullah. Baru kemudian adil. Adil itu orang ini nggak pernah melakukan dosa. Terutama dosa-dosa besar. Kalau ada dia melakukan dosa besar, maka udah pada saat itu gugur, tidak layak menjadi muhaddisin. Bahkan dosa yang transparan kelihatan, nggak besar tapi transparan kelihatan oleh masyarakat bahwa ini orang pelaku dosa ini, nggak sah hadisnya. Nggak bisa menjadi muhaddisin, nggak bisa menjadi bagian daripada sanad. Kemudian dobit, hafalannya kuat. Istilahnya kalau langsung dikasih 100 nomor HP langsung hafal. Gitu. Kemudian goirusat, ya, wala ilal, ya, hadisnya itu tidak cacat, ya, tidak mencurigakan juga. Ya. Jadi kalau ada hadis diriwayatkan oleh orang terpercaya, kemudian bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih terpercaya, maka hadis ini tidak disebut dengan hadis sahih. Apalagi Quran, ya, mutawatir sekali. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, karena itu Al-Quran ini adalah kitab yang sebagai sumber yang otentik, ya, apalagi secara substansi sesuai dengan fitrah manusia. Di dalam Al-Quran itu, walau kana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasikun. Di antara orang-orang ahli kitab itu ada yang kemudian punya kesadaran, tahu tentang Islam, lalu kemudian menyatakan diri masuk ke dalam Islam. Seperti yang malam. Siapa namanya? Riki. Kemudian, wa'aksaruhumul fasikun. Kebanyakan itu adalah fasik. Apa bedanya antara mukmin, kafir, musyrik, fasik? Munafik. Dulu kategorinya ada namanya mukminun, orang yang betul-betul punya iman dan konsisten dengan keimanan itu. Maka masa Abu Bakar itu orang yang tidak konsisten dalam iman dengan tidak membayar zakat, ya, bisa dianggap kafir.
Karena situasinya memang situasi berkelompok yang bisa saling menikam. Maka yang tidak konsisten, tidak punya komitmen dengan melanggar aturan agama, antaranya adalah zakat, out, dianggap kafir. Kemudian ada istilah kafirun. Pada umumnya orang kafir ini adalah orang-orang yang berhadapan-hadapan dengan Islam, meskipun ahlul kitab juga disebut dengan kafir. Tidak mengakui, hatinya tertutup terhadap Islam. Ada namanya musyrikun. Ya. Musyrikun itu di luar ahlul kitab, ya, orang-orang yang mensekutukan Allah. Dia percaya sama Allah, tetapi menyembah kepada Allah melalui berhala-berhala. Itu orang-orang musyrik. Ya. Sekarang berhalanya berupa dukun, paranormal, kemudian jimat-jimat. Kemudian ada yang namanya munafikun, pura-pura masuk Islam. Ini dunianya para politisi, pura-pura masuk Islam, pura-pura baik. Ya. Ada panggung depan, ada panggung belakang. Teori dramaturgi Irving Goffman itu, panggung depan pura-pura baik, panggung belakang menikam. Teori ini sudah ada pada masa Rasulullah. Satakunu alaikum umara'u min ba'di ya'iduna bil hikmati ala manabir fa idza nazalat uqtudisat minkum wa qulubuhum antanu minal jif. Jauh sebelumnya Rasulullah sudah punya teori dramaturgi. Nanti setelah aku akan ada para politisi, kira-kira gitu, umara, para politisi. Terus ya'iduna bil hikmati ala manabir, kalau di TV ngomongnya manis-manis. Normatif, seolah-olah taat aturan, konstitusional, ngurusin rakyat demi bangsa dan negara. Kaidah nazalat ketika iklan, ketika sudah tidak berhadapan dengan publik, ukhtulisat minkum, mereka berkhianat. Wa qulubuhum antanu minal jif, hatinya lebih buruk daripada bangkai. Ini kan teori dramaturgi. Ada front stage, panggung depan, ada apa namanya backstage, panggung belakang. Panggung depan sama panggung belakang berbeda. Maka siapapun yang memahami atau menganalisis dunia politik, kalau dia tidak mendapatkan informasi dari panggung belakang, 99% sesat. Kenapa? Hakikat yang sesungguhnya ada di panggung belakang. Maka umara'u, para politisi, bahasa yang lebih sederhana. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ya, apa itu orang fasik gitu loh. Kalau orang fasik itu, ya, orang-orang yang melakukan dosa menjadi seolah-olah dosa itu menjadi kebenaran. Saking biasanya dilakukan terus-menerus, maka wajar kalau kemudian kita tahu ahli kitab, mereka minum minuman itu biasa, habis dari gereja minum arak, habis dari gereja mereka ini. Kenapa? Itu dianggap hal biasa. Beda dengan Islam misalnya. Keluar dari masjid makan babi. Ada kontrol sosial, ada punishment. Ada yang mengingatkan. Di sana mereka makan babi biasa, padahal di dalam Alkitab babi itu dilarang. Kemudian mereka terjemahkan babi hutan yang dilarang. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, inilah yang membuat Islam itu adalah agama yang ya'lu wa la yu'la alaih. Karena itu, ya, kata Rasulullah, kalau Allah ingin menghendaki sebuah masyarakat, maka masyarakat itu mengerti tentang Islam. Kalau mengerti, setidaknya, ya, kalau nggak 100%, 50-70% dilakukan. Kalau nggak 70%, jadi tidak menjadi negara sekuler. Negara sekuler itu adalah ya urusan agama-agama, ya, urusan privasi itu urusan negara-negara. Ini sekuler. Kenapa disebut qaumin? Masyarakat, bangsa. Supaya tidak sekuler. Artinya bahwa agama memiliki peran di dalam masyarakat itu. Meskipun masyarakat itu tidak atas nama agama, bukan masyarakat agama, tetapi agama diberikan peran untuk mempengaruhi aturan dan undang-undang atau etika di dalam masyarakat itu. Oleh karena itu, kalau secara personal kita ingin menjadi baik, ya paham agama. Belajar agama. Kun aliman au muta'alliman.
wala takun salisan. Jadilah orang yang alim, ngerti tentang agama. Kalau nggak bisa, muta'aliman, mau belajar. Dan majelis talim itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Paling tidak kalau kita sering di taman surga ini simbolis ya. Kalau kita aktif di majelis talim, itu surga itu di depan mata. Kita tinggal melangkah saja. Melangkah itu artinya merealisasikan apa keilmuan agama, apa yang kita dapatkan, apa yang kita tahu. Jadi kalau orang di majelis taklim itu ya sudah ada di taman surga. Gimana cara melangkah ke surga? Cara melangkah ke surga ya sudah tinggal dia mengamalkannya. Tapi pintu surga sudah kelihatan. Sementara orang di luar majelis taklim yang tidak alim, tidak di majelis taklim kemudian tidak, apa yang akan terjadi? Dia tidak melihat pintu surga, bahkan lokasi surga dia nggak tahu. Apa yang kemudian, kenapa? Karena dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang batil, mana yang hak, mana yang baik, mana yang buruk. Karena hakikat benar dan salah itu secara mutlak ada di dalam agama. Rasionalitas kita bisa melihat, tetapi seringkali semu. Coba, babi. Kalau rasionalitas kita akan mengatakan, kalau cacing pitanya itu dihilangkan, kan boleh. Akhirnya kan batil kan? Minuman keras. Ya, kalau tidak memabukkan, kan boleh. Rasionalitas. Sementara, faktornya bukan hanya itu, elatnya bukan hanya itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari belajar agama. Man sebagai penutup, man salaka thariqan litolabil ilmi sahalallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang belajar ilmu agama, maka dimudahkan jalan ke surga. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah jalan menuju surga dengan aktivitas kita yang tidak pernah meninggalkan majelis taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.